Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa belajar lagi melalui video ini. Kali ini kita akan membahas mengenai software arsitektur. Jadi pada prinsipnya sebenarnya arsitektur itu adalah sebuah mekanisme cara kita untuk memvisualkan dari hal yang sifatnya abstrak atau hampir tidak terlihat atau biasa disebut sebagai intangible, tidak terlihat, divisualkan dengan grafik-grafik tertentu sehingga bisa kelihatan hubungan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Contoh nih, misalnya untuk membuat sebuah rumah yang kompleks ya, maka biasanya dan sudah hampir pasti kita perlu menggambarkan dalam bentuk visualnya, ada denahnya, kamarnya di sini, kemudian serapannya ada di sebelah sana, sumber airnya di sebelah situ, dan itu semua kan jadi terukur, jaraknya jadi kelihatan, sampai akhirnya bisa ketahuan materialnya butuh berapa semen, berapa batu bata, dan seterusnya. Itu semua berawal dari arsitektur, ya. Begitu juga dengan software. Software juga demikian. Nah, yang jadi menarik adalah karena software itu lebih banyak hal yang sifatnya intangible atau tidak tersentuh, tidak bisa dilihat. Jadi bagian membuat arsitektur ini susah-susah gampang. Nah, ini teman-teman, saya akan memberikan gambaran sekilas beberapa arsitektur yang sering digunakan untuk mengembangkan sebuah produk digital. Yang pertama dimulai dari yang paling sederhana, disebut two-tier client server. Client server, bahasa Indonesia client server. Itu pun dibagi menjadi dua. Yang satu thin client, yang simple, yang paling atas itu thin client model. Itu intinya ada satu server. Nah, di situ database, kemudian HTML itu semua jadi satu di situ. Contohnya membuat ketika teman-teman membuat aplikasi company profile yang sangat-sangat simple deh, atau membuat landing page. Nah, itu kan hanya butuh satu server yang kapasitasnya kecil, yang penting bisa nampung HTML-nya sama database-nya. Relatif simple. Nah, kemudian ada lagi, ini yang agak kompleks sedikit, tapi nggak kompleks banget sih. Masih di kategori two-tier client server. Ada fat client model. Fat client model itu artinya dia sedikit lebih gemuk karena application processing di klien itu ada logika-logika yang digunakan untuk memproses sesuatu. Contohnya itu kalau kamu membuat aplikasi yang mana si klien itu melalui aplikasi mobile, ya, misalnya ya aplikasi mobile itu dia bisa mengandung logic di situ. Contohnya ya, di kliennya ada logic. Contohnya kalau kamu membuat e-commerce, di situ kamu akan ada logika di klien ya, di sisi klien itu akan ada logika memfilter tampilan berdasarkan abjad, mensortir barang-barang berdasarkan harga yang termurah sampai yang termahal. Nah, itu semua dilakukan filternya di klien. Kemudian atau contoh sederhananya itu untuk memudahkan mengingat, presentation application processing ketika kalau ada di aplikasi klien itu berarti sederhananya dia tetap bisa digunakan meskipun tidak terkonek dengan internet. Ya, nah ini yang mungkin cara yang paling memudahkan begini. Kalau aplikasi itu nggak ada internet, nggak bisa dipakai, totally nggak bisa dipakai, itu berarti hampir bisa dipastikan dia thin client model. Ya, tapi kalau dia masih bisa beroperasi meskipun tidak ada koneksi internet karena masih ada logika yang ditaruh di klien, nah itu bisa jadi dia adalah fat client model. Nah, berikutnya ini yang lebih kompleks lagi, ada yang disebut dengan multi-tier. Tadi kalau sebelumnya tadi ada dua tier, yang simple dan agak kompleks, yang sekarang lebih kompleks lagi, multi-tier. Contohnya nih, misalnya ya ketika saya membuat
sebuah produk digital yang disebut dengan Happy Car gitu. Awalnya memang simple ya. Pokoknya ada satu server, tapi ternyata setelah dianalisis lagi, saya butuh memisahkan server antara server API ya dengan database-nya, sehingga akan berdiri sendiri, server database-nya sendiri, kemudian server untuk handling API-nya, untuk handling komunikasi dengan kliennya itu ada sendiri lagi. Itu disebut dengan multi-tier client server. Dan nanti seiring berkembangnya produk, bisnisnya juga berkembang, maka bisa jadi aplikasi ini akan semakin bertambah gemuk. Multi-tier itu bisa jadi nanti terus ada 5 server yang dipakai berlapis gitu. Itu contoh multi-tier client server. Nah, di sini perlu menggunakan memisahkan beberapa server untuk bisa saling berhubungan. Kalau di summary ya, di client server arsitektur itu, ini saya tampilkan di klien, nanti Anda bisa sambil di pause kemudian dibaca bagaimana perbedaannya. Yang jelas untuk memudahkan mengingat ya. Yang paling atas yang to targeting client itu yang paling simple ya. Yang paling simple itu contohnya simple web browsing kayak company profile gitu. Kemudian yang to target client yang agak gemuk sedikit itu contohnya mobile application yang kadang beberapa typical mobile application meskipun disconnect tetap bisa digunakan untuk scroll atau sekedar baca-baca yang sudah di-download dan seterusnya. Nah, kemudian multiple tier, yaitu scale-nya sudah lebih large dan harus bisa menghandle 100 or 1000 of client dalam waktu bersamaan. Tidak berhenti pada itu saja, bukan hanya client server, melainkan ada lagi yang lebih lebih kompleks lagi. Contohnya adalah aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan IoT biasanya ya. Ini biasanya menggunakan arsitektur yang disebut dengan master slave. Saya langsung kasih contohnya dan mungkin ada banyak variannya. Pada intinya sih master slave itu ada server parent dan ada master ya. Kemudian ada server kecil-kecil yang dia akan membantu melakukan processing. Ini contohnya kalau di smart city, di situ terdapat beberapa sensor dan sensor itu mengumpul dalam satu buah prosesor dan prosesor ini akan berhubungan dengan prosesor masternya. Begitu seterusnya, dia akan saling berhubungan, connecting satu sama lain. Sehingga proses algoritma perhitungnya tidak dibebankan pada satu server induk, melainkan didistribusikan. Ada lagi contohnya, ini masih berhubungan dengan client server distributed system, yaitu peer-to-peer. Ini arsitektur yang mungkin cocok digunakan kalau kamu membuat aplikasi seperti misalnya kalau kamu pakai handphone Xiaomi terus ada aplikasi Mi Share untuk bisa saling share satu sama lain. Nah, itu kan dia memposisikan diri sebagai peer-to-peer. Satu klien, satu server atau sebaliknya. Nah, itu disebut dengan peer-to-peer. Jadi dia akan berhubungan secara langsung. Nah, contoh implementasi realnya kalau Anda tertarik dengan blockchain. Nah, blockchain itu peer-to-peer banget ya. Untuk bisa mengenerate satu key atau apapun itu dia harus memvalidasi dari beberapa circle-nya dan seterusnya sampai bisa menghasilkan dia valid datanya. Ini peer-to-peer. Core-nya adalah peer-to-peer. Kemudian ada lagi yang disebut atau arsitektur bisa divisualkan dalam perspektif layering. Layer itu berlayer, berlapis. Contohnya gimana? Contohnya adalah misalnya kita membuat sebuah aplikasi yang produk tapi kita butuh mengelompokkan berdasarkan functionality ya. Jadi misalnya aplikasinya ada banyak, database-nya ada banyak. Misalnya kamu pakai Postgre, juga pakai MongoDB, juga pakai yang sifatnya memory cache atau apapun itu bisa dikelompokkan di layer yang paling bawah karena dia pengelompokan kan. Kemudian domain layer business logic-nya dikumpulin.
Kemudian kamu menggunakan library atau Firebase atau Apple push notification atau apapun itu yang berhubungan dengan service bisa dikumpulin jadi satu juga. Nah, hingga akhirnya yang paling bisa digunakan untuk interaksi dengan user dikumpulin jadi satu juga sebagai presentation layer. Sehingga di sini dia sifatnya arsitektur ini lebih cocok digunakan untuk mengelompokkan ya komponen-komponen aplikasi kita berdasarkan perannya. Contohnya yang sering kita jumpai kalau misalnya Anda belajar tentang programming mobile, itu pasti Anda akan melihat arsitekturnya Android. Nah, itu juga biasanya disajikan dalam bentuk layer supaya mudah dipresentasikan. Ini contohnya sistem apps ya, aplikasi yang kita bangun menggunakan Android Studio ya, untuk bisa sampai mengakses sensor GPS, dia itu harus melewati beberapa lapis. Yang pertama aplikasi UI-nya yang paling atas sendiri itu sistem apps harus melewati API Java-nya, kemudian harus melewati Android runtime-nya, harus melewati hardware layer-nya. Nah, atau kalau mau ngakses command prompt-nya Android misalnya, dia juga harus masuk lagi ke dalam. Dan itu disajikan dengan layer sehingga terpetakan kelompok komponen-komponen yang dia perannya mirip-mirip. Nah, lalu bagaimana dengan aplikasi yang sifatnya seperti computer vision atau artificial intelligence atau data mining dan seterusnya? Nah, ini dia contoh arsitektur yang cocok digunakan untuk menggambarkan produk-produk kita yang menggunakan basis AI ya, ataupun yang intinya pengolahan data lah. Ya, misalnya beberapa waktu yang lalu nih saya membuat sebuah sistem untuk mendeteksi slot parkir di Amikom itu kosong apa enggak dengan teknologi computer vision dengan bantuan kamera. Di situ saya cenderung menggambarkan arsitekturnya dengan pipe and filtering karena yang namanya computer vision itu kan harus mengolah dari input, kemudian input itu akan difilter, misalnya gambarnya dikonvert menjadi grayscale dulu, kemudian habis dari grayscale dikonvert jadi black and white, habis black and white dikasih fungsi tertentu, algoritma tertentu, terus dikasih fungsinya sehingga dia akan berantai. Nah, untuk kasus-kasus data mining, pengolahan data kayak gini juga sangat cocok dengan digambarkan menggunakan pipe and filter. Berikutnya nih, ada yang disebut sebagai event based. Contohnya lagi nih, misalnya event based itu dari kata event ya. Event based itu sesuatu yang dia menampung banyak hal sekaligus. Banyak hal sekaligus. Di sini contohnya adalah kalau kita kalau kita menggunakan aplikasi Android itu kan kadang aplikasinya bisa kita filter ya, notifikasinya kategori tertentu bisa kita aktifkan. Atau misalnya kalau kamu pakai WhatsApp itu kita bisa memilih notifikasi chat grup mau dinonaktifkan atau diaktifkan. Kemudian yang Japri itu apa ya? Yang personal chat dia bisa dinonaktifkan atau diaktifkan, itu dia terpisah. Nah, karena dia terpisah, independen, dan dia bisa dikontrol dengan merdeka, dia menggunakan metode event based. Event based itu pada prinsipnya ada publisher, ada source, sebuah sumber yang dia men-trigger event. Kemudian lawannya ada listenernya, ada komponen atau aplikasi lain yang dia tugasnya ngelisten. Ngelisten siapa? Ngelisten sebuah channel. Ini misalnya saya contohkan listener yang sebelah atas, dia ngelisten atau nge-subscribe atau dia mengikuti channel B dan channel C. Sehingga begitu publisher itu men-trigger sebuah sinyal event gitu,
ting, ada pesan baru. Maka si listener itu hanya akan bisa mendapatkan notif dari channel B dan channel C yang dia subscribe, yang dia follow. Sebaliknya dia tidak bisa mendengarkan atau tidak bisa mengetahui apa yang dikirim melalui channel A. Keren kan? Ya masih banyak. Saya kasih contoh lagi. Masih banyak arsitektur dan akan saya kasih contoh lagi nih, beberapa lagi. Yang contohnya yang ini adalah broker arsitektur. Seandainya kalian suatu saat membuat sebuah produk atau aplikasi yang dia ada satu fungsi untuk mengenerate PDF ya. Jadi misalnya dia bisa mengenerate report ya, bisa mengenerate report, dan daily report itu berisi sehari misalnya ada 1000 baris data, dan digenerate menjadi PDF. Sepertinya secara teknis tidak susah karena library untuk generate PDF pun juga banyak. Tapi yang harus diperhatikan di sini adalah performa di server. Bayangkan kalau seandainya server kita cuma satu dan itu digunakan untuk mengenerate PDF berisi 10 baris, mungkin server kita kalau nggak mumpuni akan down. Maka itu baru satu request generate PDF ya. Bayangkan kalau ada 100 request PDF dan masing-masing PDF mengenerate dari 1000 raw. Nah, pasti akan hang nanti. Nah, untuk mensiasati itu ya, maka bisa menggunakan arsitektur broker. Broker itu ya seperti maknanya broker itu kan kayak calo ya. Jadi dia minta tolong sama pihak lain. Nah, pihak lain itu ya bisa server yang lain untuk mengeksekusi task yang agak berat. Nah, sehingga logikanya jadi ringan sekarang. Si klien atau kita user dia nge-request untuk digeneratkan PDF gitu, cuman request doang di server utama. Terus server utama ini akan minta tolong sama diantrikan ke server yang lain. Diantrikan di server yang lain. Sehingga kalau ada 100 request bersamaan, dia secara berurutan akan diantri. Udah dipasrahkan di server yang lain. Terus kalau udah selesai diproses di server tersebut, nanti akan dinotif, si kliennya akan dinotif, sehingga tidak membebani server yang utama. Kemudian ada contoh lagi arsitektur yang disebut sebagai blackboard arsitektur. Seperti contohnya, seperti namanya blackboard itu kan black hitam, board itu papan hitam ya. Dia intinya ini biasanya digunakan untuk menggambarkan sebuah sistem yang dia continuous stream. Misalnya CCTV nih. CCTV yang ada di perempatan Gejayan. Nah, CCTV yang ada di perempatan Gejayan dia bisa mendeteksi mobil yang melanggar lalu lintas. Nah, bayangkan dia kan setiap sekian detik sekali harus capture, dan itu harus secara continuous dia lakukan itu. Nah, karena dia harus melakukan continue, dia capture, lempar ke sebuah blok atau board atau sebuah controller atau blackboardnya lah, kotaknya gitu. Dia capture, lempar, capture lagi, lempar lagi, capture, lempar lagi. Terus si blackboardnya itu yang tugasnya mengobservasi, mengolah, dan seterusnya. Terus kalau logikanya suatu kondisi terpenuhi, dia akan mengeksekusi komponen yang lain. Maka kalau dalam presentasi ini saya sebutkan sebagai controller. Entah itu akan men-trigger untuk ngirim SMS atau ngirim WA atau apapun itu tergantung case-nya. Begitu terus datanya akan masuk lagi sebagai knowledge resource dan masuk lagi ke blackboard dan muter terus itu. Nah, itu contoh arsitektur blackboard. Nah, alhamdulillah sudah habis. Jadi demikian tadi ada contoh-contoh arsitektur yang sering digunakan, dan mungkin insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda, khususnya bagi yang sedang merancang skripsi dan biasanya ada di bab 3 atau bab 4 untuk menggambarkan rancangan arsitektur, untuk menggambarkan rancangan produknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah mohon maaf.
Kalau videonya dirasa kurang bermanfaat, ya nggak usah di-subscribe, nggak usah di-share, nggak usah komen. Nanti takutnya malah keluar di timeline kalian, terus jadi nyampah di situ kan nggak enak. Mending nggak usah di-subscribe deh. Oke ya. Tapi kalau bermanfaat, ya monggo di-subscribe juga boleh. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.